perjanjian dengan kepala. Ini kan berkaitan dengan perjanjian. Sunat itu kan tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Kalau di keharusan itu tergantung daripada orang tersebut ya. Karena sunat itu kan dilakukan sebetulnya adalah memotong, istilahnya itu bahasa Indonesia kulup ya. Kulup itu adalah ujung kulit. Ya, kulit yang katan. menutupi gland penis, menutupi kepala penis itu. Iya. Ya kan? Nah, itu kalau ada terjadi misalkan penyakit-penyakit atau dalam keadaan radang, ya untuk menghindari radang itu mesti dipotong gitu. Ya ada juga yang phimosis itu jadi nggak bisa ditarik itu. Nah itu tentu mesti dipotong. Kenapa? Karena kalau enggak itu kotoran itu akan numpuk di balik Di dalam kulit kulup itu kali ya. Iya, smegma namanya. Iya. Nah, di dalam perjanjian lama, akhirnya sunat itu kan penyimpangan. Ada penyimpangan, ya kan? Di dalam perjanjian lama, makanya dikatakan di dalam Ulangan 10 itu, di Yeremia 4 ayat 4 berbicara tentang sunat itu sunat hati. Di situ diingatkan, karena mereka melakukan itu hanya fisik. Shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dalam wadah BPD GBI DG Jakarta. Kembali hari ini kita dalam program ngeteh. Yuk kita ngeteh dulu. Haleluya. Wena. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik mengenai sunat. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang berkompeten, memiliki ilmu, iman, dan berintegritas. Nah, ketiga narasumber kita adalah yang pertama Bapak Pendeta Dr. Yosi Mesaks. Shalom Om Yosi. Shalom. Puji Tuhan. Beliau adalah Gembala Sidang GBI Petamburan. Sekaligus juga adalah Ketua Yayasan Betel Nasional di Sinode kita, BPP Om ya. Ya, betul. Luar biasa. Yang kedua adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Pak Bun. Shalom semua. Ya, setia menemani kita. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBI Jemaat Glory United. Nah, kadang-kadang lupa dikit Om gitu ya. Yang penting kalau kata glory langsung glory, haleluya. Beliau juga adalah Kabid Bidang Teologi di BPD GBI DKI Jakarta. Nah, yang ketiga yang dekat dengan saya adalah Bapak Pendeta Dr. Elider Tampu Bolon. Shalom. Pemirsa, rekan-rekan semua. Salam. Horas. Beliau adalah Gembala Sidang dari GB Jemaat Volker di Jakarta Utara dan juga beliau adalah Kabid Bidang Pemuritan dan Diklat. Betul ya Pak ya? Ya. Haleluya. Nah hari ini menjadi sebuah pembicaraan yang saya pikir cukup menarik di lapangan dan bisa jadi menjadi sebuah pertanyaan dalam penggembalaan kita dan peran kita tentang sunat. Mendengar kata sunat, Pak Leader, kira-kira terbetik apa nih menurut Bapak tentang sunat nih? Ya, ini yang wajar dulu atau bagaimana? Iya Pak, jangan yang nggak wajar, Pak yang wajar. Kita bicara yang wajar dan ilegal. Pengertian yang wajar gitu. Ya, secara umum sunat itu artinya bahwa seorang pria, anak pria, ya kalau di perjanjian lama itu umur 8 hari ya. Yang saya ingat waktu zaman Abraham itu 8 hari kan? Anak ya. Jadi ada kecenderungan khususnya di kalangan orang-orang di Indonesia ini bahwa sunat itu merupakan satu kewajiban. Di Indonesia ya? Ya. Karena kita mayoritas ya. Ya. Kalau kita lihat dari segi mayoritas itu kewajiban ya. Jadi kalau hari ini kan kita tidak bicara tentang mayoritas Indonesia, tapi kita bicara tentang sunat dari
kebenaran firman. Apa itu sunat? Ya. Ya. Nah, Pak Bun, sunat ini sebetulnya hanya khusus untuk pria atau juga untuk wanita ya Pak Bun ya? Kalau kita lihat dari Alkitab Pak Bun. Jadi Alkitab itu hanya pria saja. Kenapa Pak Bun? Karena dia dianggap sebagai ya kan kepala biasanya laki-laki. Ya kan? Jadi dasarnya itu karena itu ya, kepala lebih rumah tangga. ya selain itu kalau di Yahudi kan di Israel kan menganut patrialisme kan garis laki-laki. Iya. Laki-laki. Jadi makanya hanya khusus untuk pria. Perjanjian dengan kepala kan. Ini kan berkaitan dengan perjanjian. Sunat itu kan tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Nah, kemudian Pak Yosi, kalau sunat ini secara medis ini kira-kira bagaimana Pak Yosi? Ya, kalau di dalam Maksudnya harus nggak sih disunat gitu ya? kalau di keharusan itu tergantung daripada orang tersebut ya. Karena sunat itu kan dilakukan sebetulnya adalah memotong, istilahnya itu bahasa Indonesia kulup ya. Kulup itu adalah Ujung kulit. Kulit katan. kulit yang Kulit katan. menutupi gland penis, menutupi kepala penis itu. Iya. Ya kan? Nah, itu kalau ada terjadi misalkan penyakit-penyakit atau dalam keadaan radang, ya untuk menghindari radang itu mesti dipotong gitu. Ya ada juga yang phimosis itu jadi nggak bisa ditarik itu. Nah, itu tentu mesti dipotong. Kenapa? Karena kalau enggak itu kotoran itu akan numpuk di balik dalam kulit itu. kulup itu kali ya? Iya, smegma namanya ya. Iya. Nah, itu bisa nantinya menyebabkan banyak penyakit. Nah, jadi kalau kita di kedokteran lihat dulu kondisinya tuh ada indikasi nggak untuk dilakukan sirkumsisi itu. Begitu. Nah, maksud saya gini, Bapak Ibu Saudara, Pak Yosi kan juga dokter ya secara medis, jadi beliau pasti tahu. Apakah juga Pak Yusuf pernah juga ditanya mengenai apakah juga ada wanita yang disunat? Kalau Secara medis gitu di ya? wanita itu sebetulnya nggak disunat. Cuman kadang-kadang yang saya dengar itu adalah di klitorisnya itu seperti dibikin luka sedikit lah begitu. Sakit ya? Nah, sakit itu. Sama kayak juga yang pria ya, sakit juga ya. Tapi itu ya saya pernah dengar itu Ya, hanya kenapa, karena Bun? Ya. karena orang pikir itu sebagai tanda perjanjian, tidak hanya dengan laki-laki, jadi perempuan juga mau gitu loh. Nggak tahu dasar mereka dari mana, nggak tahu deh. Tapi bukan dalam konteks Alkitab, Bukan. enggak ada ya. Alkitab Mungkin itu nggak ada. maaf itu mungkin secara Itu medis dari- saja ya mungkin ya, untuk Itu kesehatan bukan, aja. Mungkin itu dari mereka yang punya kepercayaan. Tapi Kalau saya jarang baca ya, Pak artikel Yosi, itu bukan medis, bukan medis gitu itu. ya. Medis kayaknya nggak ada hubungan ya. Jarang ya? Nggak ada ya. Ya. Medis nggak ada hubungan sama wanita ya. Sebetulnya nggak ada. Nggak ada hubungan kan? Oh, ya. Gimana? Lebih kepercayaan, nggak tahu dari mana mereka anutnya. Mungkin merasa emansipasi kali. Oh, jadi kepingin juga gitu ya. Mungkin maksudnya gini Pak, mungkin supaya bersih juga kali ya. Gimana Pak Leader? Menurut pengalaman Pak Leader bagaimana? Pernah nggak mendengar bahwa itu juga disunat gitu? Kenapa begitu? Selain tadi kalau Pak Bun kan ada unsur kepercayaan dari yang dianutnya gitu. Iya. Kalau Pengalaman ya- di jemaat misalnya, contoh pengalaman jemaat Ya. gitu. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Pak? Ya sejauh ini nggak ada pertanyaan, tetapi ada juga jemaat yang melakukan itu, ya kan? Lakukan itu. Biasanya Maksudnya sunat. wanita nih. enggak. Oh, ini ceritanya Pria. wanita. Pria, tadi maksudnya wanita. Oh, wanita. Yang Oh, wanita. nggak ada. Wanita Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, khusus pria ya? Iya, justru saya belum pernah gitu loh, belum pernah gitu loh. Makanya tadi saya tanya Pak Yosi gitu loh, apakah pernah menangani seperti itu atau tidak? Ya jarang sekali. Atau rekan dokter teman Pak Yosi gitu ya? Ya jarang juga, jarang. Gitu. Biasanya itu malah nggak ke dokter ya, dia mungkin ke yang lain gitu kan. Jadi memang pada umumnya Bapak Ibu Saudara sunat ini hanya untuk pria gitu ya. Dan itu pun Pada secara medis memang hanya untuk kesehatan gitu ya. Ya. Nah Bapak Ibu tentu akan lebih menarik lagi kalau kita lihat dari kata sunat ini secara teologis itu bagaimana sebenarnya? Gimana Pak Bun?
Ya, sunat jadi ini sebetulnya. akarnya itu adalah karena Tuhan kan bikin perjanjian dengan Abraham. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 17 kan, dia mengatakan setiap laki-laki di antaramu harus disunat. Ya, sebagai tanda perjanjian. Dan bahkan dikatakan di ayat 14 kan, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi itu basicnya adalah perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Itu basicnya ya. Iya. Jadi mereka yang nggak disunat, Jadi sunat di sini dasarnya bukan kesehatan, perjanjian, pakai tanda. Tentu ini punya makna teologis yang mendalam. Kalau di sana kan kita perjanjian lama kita dibatasi hanya sebatas fisik saja, dan mereka sebagai lambang tanda bahwa mereka itu umat Allah gitu, bagi perjanjian, ya kan? Itu kan cukup membuat khususnya kepada Daud kan ketika berhadapan dengan Goliat dia mengatakan kamu tidak bersunat siapa kamu itu. Berarti itu pengakuan sunat ini menandakan bahwa Tuhan itu akan intervensi dengan umatnya gitu. jadi Sehingga sebuah umatnya kewajiban. bergantung kepadanya. Iya berarti dari segi Teologis. sudut pandang teologi itu memang satu kewajiban ya. Iya, untuk kewajiban buat Dalam Israel ya. dalam perjanjian Iya, lama. buat Israel ya, Israel. Israel. Tapi ini kan kita pahami bahwa firman itu kan pewahyuan progresif. Ya. Apakah hanya sebatas fisik saja yang dimaksudkan di sini? Nah, kita mendapati perjanjian baru. Ternyata tidak sebatas itu. Ada esensi dasar yang disebut dengan penanggalan tubuh daging dosa. Nah Itu dalam itu. Ya nanti kita akan bahas Iya. di episode berikutnya Iya. kali ya. Jadi kalau fisik ini hanya secara teologis hanya sebagai perjanjian aja. Perjanjian. Artinya itu mereka itu milik Allah. Ya Pemilikan saya tambahkan, Tuhan. sebagai perjanjian antara Abraham dengan Allah. Iya. Tapi di samping itu ya, Dan sebagai keturunannya. bukti kesetiaan bangsa Israel terhadap Iya. Allah. Yang saya baca ya. Harus pelihara. Ya. Bukti Dan kesetiaan. keturunannya. Iya, Iya, bukti iya. kesetiaan Dan sunat itu. keturunan. Iya. Iya, jadi sebuah kewajiban juga Ya. untuk Kalau enggak kan dilenyapkan Israel. kan? Dilenyapkan. Iya, bukan dilenyapkan Pak, dimusnahkan itu. Kita lihat ngeri ketika juga. peristiwa Musa itu, ketika malaikat udah bunuh dia itu, Iya, iya. ya kan karena nggak disunat anaknya kan, tuh. Apakah Musa disunat atau enggak? Nggak tahu persis saya itu. Kan dia Musa dikasih ke Firaun kan. Kalau disunat mungkin ketahuan orang Yahudi, betul nggak? Mungkin ya penafsirannya. Masuk akal juga. Iya kan? Musa bisa mungkin tidak disunat. Tapi bisa juga disunat. Bisa saja tapi Kita- disunat kemungkinan ketahuan sama orang Firaun dong. Berarti ini anaknya Yahudi. Tapi mungkin udah besar kalau kita kan nggak. Iya, dapat nggak tahu. penjelasan. Mungkin Iya, ya, iya. karena bagaimanapun pasti. Tapi dia yang, akan yang tetap- masalahnya kan malaikat mau bunuh dia soalnya. Ya. Tapi memang Karena perjanjian sunat itu. tidak dicatat sih. Jangan jelas, kalau ini kita tentang- hanya iya. berpikir aja. Iya, Karena iya. begini, karena di perjanjian lama itu sunat itu dilakukan kepada anak-anak yang usia 8 hari. Itu dalam Iya, 8 kejadian. hari. 8 hari. 8 hari bukan 13 tahun, bukan seperti 8 hari. Ismail. Bukan seperti Ismail. Iya, iya. Iya. Bisa jadi juga artinya bahwa masalah ini kan seperti juga tentang kematian Musa kan orang ada yang mengatakan bahwa Musa itu secara fisik meninggal di atas Gunung Nebo kan, tapi ada yang mengatakan Musa itu kan juga nggak meninggal gitu kan, dia kan langsung diangkat ke surga gitu kan. Mungkin masalah ini mungkin kalau kita melihat dari sisi tentang sunat ini, tapi kalau tadi dikatakan bahwa dari usia 8 hari disunat, kemungkinan besar memang dia nggak disunat. Tapi kalau tuh dia biasa hidup terus langsung mendapat anugerah untuk nggak mengalami kematian ke surga, itu kan Iya. satu anugerah yang luar biasa. Yang jelas anaknya tidak disunat. Oh si ini. Maka disunat anaknya kan. Kenakan siapa ke namanya kakinya. itu? Iya siapa namanya anaknya Iya. Musa tuh siapa namanya? Amran ya? Amran ya. Nah Pak Yosi, kembali ke Pak Yosi nih. Pengalaman di penggembalaan, pernah nggak ada jemaat yang menanyakan hal ini? Gimana kami ini Om Yosi, kira-kira kami ini perlu disunat atau gimana? Terus kira-kira jawaban Om Yosi gimana? Ya pertama tentu ada yang bertanya ya. Nah lalu kita jelaskan memang bahwa dalam perjanjian lama itu wajib untuk orang Israel, ya kan? Tapi kan kita hidup di zaman perjanjian baru kan, di mana yang penting itu bukan sunat fisiknya, tapi sunat hati. Nah, memang akhirnya dijelaskan bahwa jemaat itu pengen disunat, kenapa? Kan kita tanya dulu, kenapa? Ada indikasi apa? Gitu ya. Mungkin kalau hal-hal medis itu yang tadi saya sebut gitu ya. Tadi ada phimosis, ada parafimosis, ada
balonitis ya, jadi itu infeksi ya di. Intinya supaya sehat lah disunat gitu. Jadi indikasinya hanya untuk kesehatan gitu. Apalagi memang kalau misalkan dia ada masalah itu, nanti kalau udah menikah, nah itu jadi masalah dalam hubungan suami istri gitu. Nah, jadi memang ya kita jawab begitulah kalau ada jemaat yang bertanya. Ya. Nah kalau Pak Leader, ada jemaat yang tanya kemudian kira Pak Leader jawab gimana? Tidak. Maaf Pak, gitu. Maaf Bapak disunat nggak gitu misalnya kita gimana Pak kira-kira? Mereka tidak bertanya, tetapi mereka melakukan. Maksudnya? Iya, melakukan sunat. Karena ada beberapa suku di Indonesia yang wajib juga melakukan sunat. Kayak Toraja itu wajib. Oh gitu ya? Iya. Kebetulan jemaat itu ada orang Toraja. Bilang, Pak tolong doakan ya. Anak saya mau disunat. Lebih sunat ke berhubungan dengan iman atau enggak itu? Oh enggak. Budaya. Enggak fisik. Ya? Bukan. Maksudnya ada kaitan dengan Medis, iman medis. atau hanya Bukan, medis? enggak, hanya medis itu. Oh medis. Ah, Oke. kita Atau kan bicara budaya memang Iya, begitu. budaya mereka. Oh. Kayak orang Toraja itu kan ada jemaat Tapi yang Saya nggak baru pakai dengar, saya baru dengar. liturgi-liturgi. enggak, dia hanya itu ke rumah secara- sakit minta didoakan ya itu sudah. secara medis, Pak. Gitu. Oh, iya. Saya tanya, kenapa mesti disunat? Untuk Harus apa? ditanya tuh. Ya, karena memang kami dari Toraja begitu. Oh, karena Gitu. Jadi mungkin ada beberapa bukan Toraja aja ya, mungkin ada beberapa suku lah ya. Yang Jawa juga karena dia memang dari seberang awalnya, ya kan dari seberang, terus dia punya anak disunat juga, gitu loh. kalau sunat secara Iya. fisik karena alasan religius, Tapi kan berarti dia harus melakukan hukum Taurat. ya, tapi kan begini Pak, di Tapi dalam medis Pak tadi baru. Jadi kalau medis nggak masalah. di dalam Iya. perjanjian lama, akhirnya sunat itu kan penyimpangan. Ada penyimpangan, Gimana ya kan? Di dalam perjanjian lama. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 10 itu, di Yeremia 4 ayat 4 berbicara tentang sunat itu sunat hati. Di situ Iya, diingatkan. iya. Karena mereka melakukan itu hanya fisik. Betul. Jadi Dalam fisik, perjanjian lama Mungkin itu. mungkin bukan penyimpangan kali ya. Apa Pak Bun? tapi tidak cukup. Ya, mereka Israel itu sunat fisik, iya, tapi tidak melakukan firman Tidak Tuhan, melakukan. tidak bertobat gitu. Hanya loh. pemotongan kulit. Iya, tidak makanya disebut sunat hati. Di Ulangan juga disebut juga oleh Musa sebenarnya, sunat hatimu gitu. Mungkin bahasa sekarang mungkin hanya formalitas doang deh itu. Gitu kan. Tapi fisik itu di masa itu tidak boleh, tidak harus. Harus gitu. Tetapi untuk Sampai kesungguhan- kepada penggenapannya dalam Kristus baru kita tidak. Nah, di situ akan kelihatan kesungguhan dan kesetiaannya dikatakan Iya, ya kan. iya. Nah, di situ terjadi penyimpangan, Pak. Gitu. Makanya di dalam perjanjian baru nanti kita jelaskan oleh Rasul Paulus tuh. Itu dia. Iya. Baik, jadi saya pikir cukup menarik ya sebelum kita akan lanjut sesuai dengan namanya ini program ngeteh. Yuk kita ngeteh Ngeteh dulu. dulu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk kepada poin bahwa sebetulnya jadi kalau nanti ada jemaat kita yang bertanya atau mungkin di lapangan ada rekan-rekan sahabat kita gitu ya yang bertanya, terutama tentu yang non Kristen misalnya begitu ya, kira-kira emang bagi umat Kristen zaman sekarang ini sunat itu wajib nggak sih sebetulnya seperti itu? Gimana kira-kira menurut Pak Bun? Tidak wajib dan tidak perlu, dan kecuali itu alasan jadi medis. bukannya tidak wajib, Iya, tidak tapi perlu. Kecuali itu alasan medis. Oh. Itu kesehatan ya. Jadi secara religius itu tidak perlu. Jadi kata kuncinya secara religius itu tidak perlu. Iya, tapi secara Secara kesehatan medis boleh. Karena itu kan memang memberikan kita Iya, kan iya, cukup boleh. kesehatan yang prima gitu ya. Oke, kalau Pak Yosi gimana Pak Yosi? Ya kalau sekarang Wajib nggak Pak Yosi? tidak wajib ya. Nggak wajib ya. Karena kita kan udah hidup dalam perjanjian yang baru. Zaman anugerah ya. Zaman anugerah ini ya. Karena yang penting itu sebetulnya kan sunat hati. Ya. Tapi Ya secara kan? fisik boleh ya? Boleh saja karena itu kan ya tadi Tapi tidak boleh alasan karena iman ya. Religius. bukan, kita tidak lagi menghubungkan dan Iya. itu. Iya. Sunat yang dilakukan ya untuk kesehatan gitu kan. Iya. Tapi kembali tadi yang penting sunat hati itu ya bagaimana kita itu sikap hati kita itu setia nggak sama Tuhan ya kan, melakukan firman Tuhan nggak, tunduk pada perintahnya,
Nah, itulah yang dinamakan sunat hati kan sebetulnya. Tapi ada yang bilang begini Om, Hmm. lakukan perintahnya itu perintahnya suruh sunat, ya kan? Jadi kalau dia salah pahami kan, dia harus lakukan perintahnya itu perintah fisik, itu kan perintah fisik kan kepada Abraham. Gitu. Jadi harus bisa dilihat kepada pemahaman progresif, pemahaman pewahyuan itu. Ini yang menarik sekali sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Pak Leader gimana Pak Leader? Iya. Kita harus lihat dari keterangan yang harus kita sampaikan kepada jemaat, kita harus lihat dulu ya. Wajib atau tidak gitu kan. Kalau dari segi religius seperti Pak Bun katakan itu kita tidak bisa mengatakan wajib. Tidak perlu malahan ya. Ya. Tetapi kita juga sebagai dalam kondisi sekarang ini kita juga harus memberikan keterangan kepada jemaat bahwa keharusan sunat itu kita pandang sebagai kesehatan harus dilakukan. Iya, harus dilakukan, harus dikerjakan gitu loh. Supaya apa? Tapi kita punya kasih pandangan ini medis loh. Ya, adalah, ini kesehatan. Secara medis adalah baik untuk disunat gitu. gitu ya. Tadi alasan tadi Pak Yosi bilang supaya next nanti pas dia berumah tangga supaya tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka sejak dini gitu loh. Nah itu loh. Ini usia 18 tahun ke atas. Itu menurut saya. Menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, memang sunat itu bukan selalu wajib nggak wajibnya ya. Iya. Jadi memang kalau secara medis silakan saja, monggo saja. Tapi itu juga bukan juga menjadi sebuah keharusan juga. Iya. Sekalipun nggak sunat nggak apa-apa. Sama kayak gini Pak. Gimana? Gini. Iya. Cuci tangan kan nggak wajib. Ya kan? Mau makan cuci tangan kan nggak wajib kan? Lu nggak cuci tangan juga nggak apa-apa. Tapi kan sebagai Lebih baik. Lebih baik gitu loh. Begitu loh maksud saya. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada duit, nggak usah dipaksain. Iya. Ini aturaganya menarik Bapak Ibu ya. Iya. Tapi lebih baik memang sebenarnya kalau kita makan tangan terbuat seperti ini, cuci tangan bersih. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara bahwa sunat itu sebetulnya bukan soal wajib atau tidak wajibnya, gitu ya. Secara religius jangan. Buat secara, orang Kristen ya. Berorang Kristen. Ya, kita memang konsumsi kan bagi kita gitu ya. Iya. Iya. Tetapi kalau secara medis kenapa tidak gitu? Silakan saja. Tapi walaupun tidak disunat ya nggak apa-apa gitu. Jadi sebetulnya masalah sunat itu bagaimana kita bisa memahami pemahaman sunat itu apa. Nah, hari ini kita sudah beri penjelasan. Maka dengan demikian gimana Pak Bun? Jadi religius di sini maksudnya adalah menurut iman Kristen. Iya, dari iman sisi Kristen. karena kita ngerti kan ngobrol teologi dari segi iman Kristen. Sudut pandang Alkitab, jadi tidak wajib. Oke, kata terakhir mungkin untuk kata sunat ini gimana Pak Bun? Kata terakhir. Ya sekarang kita sudah memiliki hal yang jauh lebih dalam, perjanjian Allah dengan kita ada di dalam Kristus itu. Kita memiliki karena kita adalah keturunan Abraham. Karena kita milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham juga. Gitu. Di dalam Kristus itu. Ya, terima kasih Pak Bun. Menurut Pak Yosi? Ya menurut saya itu sunat fisik itu ya boleh-boleh aja, silakan ya, itu bagus untuk kesehatan ya. Tapi kembali lagi yang penting sunat hati itu ya. Karena itulah sebetulnya simbol perjanjian kita juga dengan Allah, sunat hati dan juga pemurnian dan pengkudusan itu maksudnya. Pak Leader? Ya, saya lanjutkan dari Pak Yosi di dalam Galatia 5 ayat 6. Dikatakan begini, sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman. Hanya iman yang bekerja oleh kasih situ. gitu, oleh kasih. Ya. Gitu. Jadi ya kita harus bisa mensosialisasikan kepada jemaat kita bahwa sunat itu bukan bagian daripada keselamatan, begitu loh. Ya, dengan demikian maka selesailah topik kita pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya hubungan sunat dengan baptisan. Tunggu untuk episode berikutnya. Baik, dengan demikian kita segera mengakhiri program kita ngeteh ini dan mengakhiri kita akan sama-sama yuk ngeteh dulu.